Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran ilmu fikih dengan tema penyembelihan binatang. Pada pertemuan yang minggu lalu sudah dijelaskan bahwa binatang itu ada yang halal dimakan, ada yang tidak halal. Kalau tidak halal dimakan, walaupun disembelih tetap tidak halal, seperti kodok, kucing, ular, dan lain sebagainya. Adapun binatang yang halal dimakan, maka halal dimakan kalau disembelih. Dan penyembelihan di dalam Islam itu ada beberapa ketentuan, sebagaimana yang telah kita sampaikan dan kita pelajari pada minggu yang lalu. Minggu ini kita akan melaksanakan praktek penyembelihan tersebut. Yang akan menjadi korban adalah ayam, bukan kambing atau sapi, karena kita tidak berani untuk membelinya. Kita hanya berani sama ayam. Penyembelihan secara Islam. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan adalah memotong hewan pada lehernya. Kalau bisa seperti ayam, kambing atau sapi. Tetapi untuk binatang yang sulit untuk dijinakkan seperti rusa atau kelinci atau binatang-binatang yang ada di hutan itu, maka memotongnya bukan ditentukan kepada lehernya, tetapi dimanapun dari tubuhnya yang kena. Yang akan kita laksanakan untuk hari ini adalah memotong binatang yang jinak, yang mudah kita kuasai, yaitu dipotong di lehernya dengan cara tertentu untuk menjadikannya halal dimakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh daging yang suci dan halal menurut syariat Islam. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya makanlah dari apa yang disebut nama Allah. Kemudian hadis Nabi, apa yang dipotong dengan menyebut nama Allah, maka makanlah. Karena binatang ini adalah milik Allah, maka kita harus menyembelihnya demi Allah, bukan demi yang lain, bukan demi sesembahan yang lain. Ijma' ulama disyariatkan penyembelihan untuk hewan yang halal dimakan. Syarat sah penyembelihan meliputi penyembelih, binatang, dan alat. Penyembelih, orang yang menyembelih harus orang Islam, atau kalau bukan Islam, orang Nasrani atau orang Yahudi, yang dari leluhurnya dia tidak pernah berpindah agama. Nasrani yang leluhurnya Nasrani terus sampai kepada Nabi Isa. Yang Yahudi leluhurnya Yahudi terus sampai kepada Nabi Musa. Itu ahlul kitab. Adapun sembelihan orang selain mereka bertiga, bukan orang Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi, maka sembelihannya tidak halal, menjadi bangkai. Kita tidak boleh memakannya. Apakah penyembelih itu, orang yang menyembelih itu harus tidak boleh gila? Bagaimana sembelihan orang gila? Tidak apa-apa kalau dia adalah seorang muslim, tetapi makruh. Begitu juga yang menyembelih kalau wanita sedang haid atau sedang nifas, itu juga sah sembelihannya, tetapi dianjurkan
selain yang haid dan selain yang nifas. Kemudian binatang yang disembelih, syaratnya adalah binatang yang halal dimakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti unta, sapi, kambing, ayam, kelinci, bebek, entok, itik, entok, menjadi TikTok. Yang masih hidup, kalau sudah mati baru disembelih, ya percuma. Atau masih hidup tetapi hidupnya sudah tidak bertahan lama, seperti tubuhnya sudah tidak bergerak, matanya sudah tidak bergerak, tetapi masih bernafas, itu sudah tidak halal disembelih karena kehidupannya sudah menuju kematian. Yang disebut dengan masih hidup di sini adalah kehidupan yang masih kuat di dalam tubuhnya. Itu ditandai dengan gerakan tubuhnya masih kuat, kemudian matanya masih bergerak-gerak. Kalau disembelih, dipotong lehernya, itu darahnya mengalir deras. Kemudian alat yang digunakan harus tajam. Tajam itu ada dua. Ada yang tajamnya seperti pisau, kemudian ada tajam yang seperti jarum, seperti anak panah atau tombak. Kalau melukai tetapi melukainya itu bukan karena tajam, tetapi karena kecepatannya seperti peluru atau seperti batu, maka itu tidak sah untuk sebagai alat penyembelihan. Karena seperti orang menembak itu ya, seperti orang menembak, memang sasaran yang ditembak itu luka, tetapi lukanya bukan karena tajamnya peluru. Peluru melukainya karena kecepatannya. Maka itu tidak cukup sebagai sembelihan. Itu hanya untuk melumpuhkan saja. Nanti kalau sudah jatuh, burungnya atau tupainya baru disembelih. Sembelihan itulah yang menghalalkan, bukan tembakannya. Tembakan hanya untuk melumpuhkan. Kemudian tidak boleh terdiri dari kuku atau tulang atau gigi, karena kuku, tulang, dan gigi ini adalah bagian dari binatang. Masa binatang dibunuh dengan sebagian dari tubuhnya? Dan tidak pantas. Kemudian cara menyembelihnya, wajib memotong hulkum atau saluran nafas, dan mari saluran makanan. Memotong, bukan hanya melukai. Nanti pada slide berikutnya ada gambar bagaimana kedua saluran tersebut, ada yang terpotong, ada yang putus. Ada yang putus, ada yang hanya luka. Sunnah memotong dua urat leher besar serta menyebut nama Allah, ini sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di dalam kompilasi hukum Indonesia yang dikeluarkan oleh MUI, ini wajib. Memotong dua urat leher wajib, serta menyebut nama Allah juga wajib. Karena menggabungkan antara beberapa mazhab. Tetapi kita yang pelajari kitab Fathul Qarib, kitab Takrib, ini menganut mazhab Syafi'i, tidak mewajibkan memotong dua urat leher besar ini yang ada di sebelah kanan dan kiri leher, tetapi cukup memotong hulkum dan mari. Tata cara penyembelihan, yang menyembelih dan binatang yang disembelih diarahkan ke kiblat. Orangnya dan binatangnya menghadap kiblat. Itu sunnah, bukan wajib. Kemudian membaringkan hewan secara lembut. Artinya hewan itu jangan diperlakukan dengan kasar agar tidak stres. Kalau stres, jantungnya tidak sehat dan dia tidak bisa mengeluarkan darah dengan sempurna. Jadi dibikin enjoy, dibikin tenang, dibikin santai, kemudian tiba-tiba lehernya terpotong. Nah, itu. Akhirnya dia kaget. Loh, kenapa saya ini? Tetapi kalau jadi binatang, jadi hewan itu memang nasib yang paling baik adalah disembelih. Apalagi yang menyembelihnya dalam Islam, paling nikmat iya itu. Nasib paling nikmat bagi ayam, kambing, dan sapi ya seperti itu. Daripada dimangsa binatang buas di hutan itu, dilukai dimanapun,
kena, bahkan ada yang dilukai dari anusnya, ditarik anunya itu, ususnya itu. Menyebut bismillahi Allahu Akbar. Ketika sebelum menyembelih itu bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak menyebut, gak apa-apa. Mau menyembelih diam aja, tidak apa-apa. Apalagi menyembelih memang bisu. Menyembelih dengan sekali potong dan cepat. Oleh karena itu dianjurkan pisaunya harus tajam, sehingga binatang yang menjadi korban itu tidak merasa sakit, tiba-tiba langsung terpotong. Ya, seperti kita memotong orang itulah. Sekali tebas langsung putus itu. Kan nikmat. Kemudian menunggu binatang mati sebelum dimasukkan ke air panas. Kalau masih hidup itu jangan dimasukkan ke air panas, itu termasuk penyiksaan walaupun tidak membatalkan sembelihan. Gimana kalau sudah dipotong masih jalan? Nanti bisa kita buktikan, katanya sih, konon katanya kalau memang ada yang seperti itu, pisaunya itu ditancapkan ke tanah, nanti dia roboh sendiri. Apakah nanti ayam yang akan kita potong akan seperti itu? Ya, kita buktikan. Tetapi sepertinya ayam kita ini, ikan kita itu tidak nakal. Karena memang kita pilih yang tidak nakal. Karena kita baik-baik. Bisa kita ajak kompromi. Ayamnya sopan. Hikmah penyembelian, bukan hikmatul jannah ya. Hikmah menjaga kesucian dan kehalalan makanan. Kenapa kita diatur seperti itu? Sesungguhnya Tuhan sayang kepada kita. Kita adalah manusia, makhluk terhormat. Oleh karena itu, makanan yang akan kita makan oleh Tuhan itu diatur agar benar-benar suci dan halal. Karena kita adalah makhluk yang dihormati. Walaqad karramna bani Adam. Manusia itu oleh Allah Ta'ala dimuliakan. Jadi kita jangan merasa dipersulit, tetapi ini kita dalam rangka, peraturan ini dalam rangka menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Kemudian melatih kasih sayang terhadap binatang. Kasih sayang mana kok itu disembelih? Ya, caranya menyembelih itu loh, dengan cara yang sopan. Dengan cara yang seandainya dia adalah manusia, dengan cara manusiawi. Tetapi karena dia adalah binatang, ya dengan cara yang hewani. Kemudian mengajarkan ketaatan kepada syariat. Karena syariat itu tidak punya kepentingan. Allah dengan syariatnya tidak punya kepentingan. Syariat ini dibikin oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Bukan untuk mempersulit kita. Tetapi memang untuk terhormat memang sulit. Seperti jadi kepala dusun dan jadi bupati. Lebih sulit jadi bupati. Lebih sulit. Iya, karena lebih terhormat. Kalau tidak mau diatur, kalau kita merasa dipersulit dengan syariat, kemudian kita mau melepaskan diri dari syariat, ya seperti musang kita ini. Hidup tanpa peraturan. Seperti binatang. Kalau musang masih lumayan. Kemudian menumbuhkan nilai spiritual. Artinya apa yang kita lakukan selalu kita kaitkan dengan Tuhan, sehingga diajarkan sebelum menyembelih kita menyebut Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan binatang itu kepada kita. Bismillah, Allahu Akbar. Ini contoh penyembelihan yang sah dan yang tidak sah. Penyembelihan tidak memenuhi ketentuan halal
Karena bagian yang terpotong pangkal lidah. Yang dipotong itu di kepalanya, bukan di lehernya. Ini. Terlalu dekat ke kepala. Sehingga yang terpotong bukan leher. Terpotong pangkal lidahnya yang terpotong. Sedangkan saluran nafasnya dan saluran makanannya tidak terpotong. Kasihan ini. Mati sia-sia. Yang kedua, penyembelihan tidak memenuhi ketentuan halal karena saluran nafas hulkum terputus ini. Hulkumnya ini, yang seperti pipa ini. Putus, tetapi mari saluran makanan belum putus ini. Hanya robek. Jangankan hanya robek, walaupun tersisa seperti benang, itu sudah tidak mencukupi syarat. Nah, ini penyembelihan memenuhi ketentuan halal. Saluran nafas, hulkum, ini putus. Lah ini sampai di sini anunya, terusannya sampai ke sini. Saluran makanan mari, ini mari yang seperti kain ini, yang lentur, ini sudah putus. Kedua saluran putus. Nanti kita kerjakan yang kayak gini kepada calon korban kita itu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ketika menyembeli pakai mesin kayak di pabrik-pabrik, apakah halal? Apakah haram? Tidak halal, ya. Kalau dia sembelih menggunakan mesin, maka syarat yang tadi itu loh. Ini disembelih dengan alat yang tajam. Ini harus dipenuhi. Jadi ada penyembelihan menggunakan laser, ada menggunakan semburan air yang cepat, itu yang cepat itu juga tidak boleh. Harus menggunakan benda yang tajam seperti pisau atau kulit bambu atau beling atau kaca. Kemudian operatornya, operator mesinnya itu adalah seorang muslim. Operator mesinnya seorang muslim atau seorang ahli kitab. Kalau operatornya selain ketiga orang ini, maka hasil sembelihannya tidak halal. Ada lagi? Ya cukup. Nanti sesudah ini kita praktek di luar. Apakah alatnya sudah siap? Siap. Pisau ada berapa? 2. Kampak ada berapa? 1, nggak apa-apa. Ya, kita akhiri presentasi fikih tentang menyembelih binatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita laksanakan hari ini dan hari-hari berikutnya, baik di sini maupun di tempat lain. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyembelih tidak perlu mencabut bulunya, karena ini termasuk penyiksaan atau menyakiti yang tidak perlu. Kalau disembelih itu perlu.
tetapi dicarikan sela-selanya, kemudian pisau dimasukkan di sela-sela ini. Pisau dimasukkan di sini. Tahu satu Bu, tidak perlu dicabut bulunya. Bismillahi Allahu Akbar. Ini sudah putus. Iya tuh Pak. Poteran nuna, berarti nggak poter. Tako ora na. Ali dirga sampingnya. Bismillahi Allahu Akbar. Terus kadiuban lagi leng kadiuban. Murah kia. Bu. Balik-balik. Nah, mana? Norok golek nah. Tak aja tuh buka ke atas. Coba suara masuk ya. Chicken curry. Coba nangkat ke anu na. Bisa aja nak kolar ni Raju. Coba nangkat ke. Kolar ni mana boleh dia. Ya, kita pura-pura ada dah. Ya benar. Coba nyeting nggak? Iya, ada jadi ya. Aku lera lah. Kolar ni nak kita.
mari ka na boyat. Botol. Botol. Tepat aja. Mak lopot gajah nara. Dari Budi. Hah? Ah, ini apa? Ini holcomb. Jalannya nafas. Kemudian mari. Ah, ini mari. Ini mari. Aja. Di Malera. Ada yo. Satu berubah. Ah, terus. Kok ini namanya empedu. Ini najis. Isinya ini najis. Jangan dibuat jamu. Tidak boleh. Pakai jamu yang lain saja. Nah, ini namanya kabidun. Orang menyebutnya hati. Ini hati. Tetapi bahasanya kabidun. Ini adalah jantung, kolbun. Nah, ini jantung, kolbun. Orang Madura menyebutnya kol tongkolan karena seperti tongkol. Pada sama-sama disebut hati, ini juga hati, ini juga hati. Tetapi ini sesungguhnya jantung. Jadi kalau ada orang hatiku rindu padamu, nah, bukan di sini rindu itu, di sini. Hatiku rindu padamu, di sini hatiku. Ki.